Oke, selamat pagi. Selamat datang di Caminante 118. Di perjalanan kali ini aku akan membahas tentang berita yang lagi heboh kemarin tentang seorang kiai di Pati kalau nggak salah. Pati ya benar. Salah satu pemilik ponpes yang melecehkan santrinya hingga 50 santri. Dan sebenarnya kalau kita berbicara soal kejadian kayak gini itu udah sering banget terjadi ya. Kenapa di pondok pesantren yang seharusnya tempat aman, seharusnya tempat untuk belajar, seharusnya tempat untuk mendalami secara spiritual, secara Islam, tapi menjadi ruang yang sangat menyeramkan bagi para ada kereta bentar. Menjadi ruang yang menyeramkan dan udah nggak aman lagi, menjadi sarang predator. Nah, disclaimer di sini, ini aku berbicara tidak akan menyudutkan agama, karena itu juga agamaku sendiri kan. Maka dan aneh kalau misalnya aku menyudutkan agamaku sendiri gitu ya. Pembahasan kali ini akan lebih ke psikologis mungkin ya, lebih ke fenomena tentang kenapa banyak kiai yang menggunakan power kekuasaannya untuk memanipulasi para santri itu. Ini kita nggak bicarain agama sekali lagi. Ini bukan soal jadi kayak tempat tempat para Islamofobik yang kemudian memvalidasi bahwa ya itu terjadi, itu jadi memvalidasi kebenciannya pada Islam. Seperti itu. Sekali lagi aku akan berbicara soal fenomena psikologis tentang perilaku manusianya ya. Monggo. Halo. Mbak. Weh, serang gue kacamata. Nggih. Monggo, Mbak. Ya, dan anyway, sebelumnya kita lakukan ritual Caminante ya. Kemarin aku lupa melakukan ritual Caminante. Jadi sekarang pukul 10.12 7 Mei 2026 hari Kamis. Selamat hari Kamis. Oke, selamat hari Kamis. Selamat menjalankan aktivitas. Ayo jalan pagi bersamaku sambil membahas tentang fenomena kenapa banyak kayak kiai pimpinan ponpes yang melecehkan santrinya. Dan ya, ini sering banget terjadi kan. Bentar, kita lewat sini. Ada jalan nggak ya di sini? Kayaknya dulu cuma satu rumah tok ya. Iya, satu rumah tok ya. Jadi nggak usah. Oke. Nah, sekali lagi ya, aku pengen tekankan ini berulang-ulang kali. Enggak. Tekankan berulang-ulang kali. Ini bukan video yang menyudutkan agama ya, apalagi agama Islam. Karena itu agamaku. Karena apa ya? Netizen Indonesia itu entah itu Islam, entah itu Katolik, entah itu Kristen, entah itu ateis, kalau udah berhubungan dengan yang agama-agama kayak gini, ini mereka merasa paling benar gitu ya. Mereka merasa paling paling berhak untuk menyudutkan pihak yang dalam konteks ini kebetulan orangnya Islam gitu loh. Dan ya, kita harus memisahkan antara individu dengan agamanya ya gitu ya. Karena ya sekali lagi, meskipun banyak kejadian kayak gini, tapi menurutku tidak sesempit itu lah, tidak sesempit pikiranmu. Oke? Buat pikiranmu, buat orang-orang yang sarah, yang membicarakan kebencian pada suatu agama karena suatu individu tertentu gitu ya. Ya begitulah. Oke. Dan ya, berbicara soal pelecehan seksual ya, sebelum aku membahas tentang fenomena psikologi dari pemilik ponpes, dari kiai tersebut, kita beruntung ya, sekarang orang itu udah mulai aware dengan pelecehan seksual. Sebelum aku berbicara itu ya, aku akan membicarakan fenomena sekarang ya.
Karena dulu orang catcalling, orang sweet cewek di jalan itu hal lumrah gitu ya, hal lumrah. Dan aku dulu sering juga kayak melihat dengan mataku sendiri, misalnya kayak ada remaja yang lagi nongkrong gitu ya, remaja yang lagi nongkrong, kemudian ada ceweknya itu mungkin dari sekolah lain ya gitu ya, di sweetin. Itu aku inget betul, banyak sekali teman-temanku yang kayak gitu juga dulu. Dan ya setelah itu diangkat di media sosial bahwa itu ada perbuatan yang tidak menyenangkan, karena dari cewek bisa aja kayak merasa terancam, merasa kayak apa ya, kan banyak ya kasus dari cewek lewat terus kemudian mohon maaf, masuk ke ini gak ya, masuk ke dolar kuning gak ya, oh di ruda paksa. Kamu tau lah maksudnya di ruda paksa. Hey doggy, hey doggy. di ruda paksa. Jadi ya banyak kejadian kayak gitu. Hai doggy, yes doggy, come on. Dan ya kemarin juga yang rame di UI juga, grup WhatsApp cowok-cowok. Ini lulusan UI loh, bukan lulusan, ini mahasiswa UI loh, mahasiswa hukum UI. Dimana UI sendiri udah kampus keren, dimana itu adalah mahasiswa hukum, tapi cowok-cowoknya juga di grup WhatsApp itu melecehkan perempuan. Sehingga kemarin kan rame banget kan, banyak yang menuntut untuk di DO. Tapi entah kenapa sekarang beritanya gimana, nggak tahu update-nya gimana, apakah jadi di DO atau enggak, karena banyak ketutup berita lain ya. Dan ya alhamdulillah sekarang udah mulai aware hal kayak gitu, sehingga kayak misalnya ada kasus si ustadz yang kiai yang melecehkan kayak gitu, itu langsung habis banget itu, apaan diberitakan secara masif. Ya menurutku ini langkah yang bagus, kemajuan yang bagus, karena ya gimana ya, aku bayangin aja kalau misalnya aku punya anak perempuan lah, dan memang aku punya keinginan untuk punya anak perempuan gitu loh. Meskipun ya nggak tahu besok anakku siapa ya, tapi kalau aku membayangkan aja, ya boleh kan membayangkan aja, membayangkan anakku perempuan disiul-siulin, terus kemudian misalnya aku pengen mondokin anakku ke pesantren, terus akhirnya malah di pesantren tuh dilecehkan oleh ustadz gitu ya, oleh gurunya. Gimana coba? Pasti udah sangat marah aja. Aku aja yang belum punya anak, belum punya anak, belum menikah, itu udah membayangkan tuh jauh seperti itu, yang miris lah. Sehingga kayak ketika ada orang yang sekarang penuh pemahaman dengan pelecehan seksual, terus contoh kayak misalnya anak kita itu di grup WhatsApp-nya juga mungkin diomongin yang berbau seksual, ya pasti marah kan. Jadi ya itu perkembangan yang bagus gitu loh. Banyak yang udah teredukasi kayak gitu, mantap lah. Ya kalau kita berbicara pelecehan seksual itu banyak banget ya. Bahkan yang sering banget seliwar tuh di KRL, ada pria yang menggesek-gesek kemaluannya ke cewek. Tapi banyak juga yang kayak apa ya, yang masih denial, kayak misal apa, dikiranya si ceweknya itu halu, dikiranya ceweknya itu cari-cari berita viral. Ya karena kalau kita berbicara pelecehan seksual itu memang sulit dibuktikan ya gitu ya, memang sulit dibuktikan karena ada faktor trauma dari cewek juga, trauma dari ketika digesek-gesek itu kan ada momen dimana cewek itu mungkin nge-freeze, takut untuk teriak. Nah ketika si cewek itu diem, nge-freeze, dikira sama si cowok-cowok, dikira sama orang-orang yang denial, itu menikmati. Loh gimana coba? Ya memang apa ya, ya kompleks banget gitu. Dan kalau berbicara soal pelecehan seksual sendiri, aku pernah mengalami hal yang sama ketika SMP. Ini aku cowok. Ini aku pernah cerita di channelku.
yang satunya yang self improvement, channelku pengembangan diri. Wow, rumah kosong. Di channelku yang pengembangan diri, kamu bisa cek ya di Nanda Improvement channelnya. Berarti sekitar mungkin 18 tahun yang lalu, 17 tahun yang lalu, ketika aku SMP kelas 1, aku ingat betul, aku lagi di halte bis sama temenku, lagi asik makan jajanan somai atau apa gitu, batagor atau apa gitu. Tiba-tiba di seberang jalan ada bapak-bapak berusia sekitar 40-an atau 50-an lah. Pokoknya bapak-bapak itu berkumis, pakai celana gombrong. Dan aku ingat betul waktu itu bapak-bapak itu kayak ngode-ngode gini, kayak gitu, sambil ngeliatin diri kita. Nah, waktu itu kita belum aware ya, ada apa gitu kok satsut gitu ya. Ternyata si bapaknya lagi mainin alat kelaminnya, ditunjukkan pada diri kita. Nah, kita yang waktu itu SMP, cowok-cowok semua itu nggak ada ceweknya, itu langsung lari. Nah, dulu aku nggak aware kalau itu termasuk dalam pelecehan. Aku pikirnya itu adalah dulu orang iseng aja. Mau mbak? Oh, apa nih? Oh, bikin nasi nih. Bikin nasi? Ya, nasi dibuat bikin. Ya, itu udah garing kan, digoreng. Digoreng ya? Dikonsumsi sendiri atau Ya, jual? Dikonsumsi sendiri atau dijual? Oh, mau dimakan sendiri. Makan sendiri ya? Jadi bayar rumahnya putih? Enggak mau juga. Si bayar rumahnya putih? Iki? Oh, Ya masih. aku jambu kok. Jambu pirani Pak Sapo. Neng Rio kali senam. Kalau anak, kalau putu, mantu. Oh, lengkap ya? Alhamdulillah. Lanjut ya. Ya anaknya loro aku, tapi tinggal itu hiji. Oh, anaknya 2. Terus sing satu, oh meninggal. Meninggal cuma satu. Oh, saya sing Rio. Satu mau pergi ke Malaysia. Oh, sekarang mau pergi Malaysia. Enggak, dulu. Oh, dulu di Oh, Malaysia. dulu di Malaysia terus kenal sama orang Pemalang. Oh, Dia pulang nikah. Putune berarti 2. 2. Sing meninggal niku nyon sewu anake sing pertama atau kedua? Ya, itu pertama. Yang pertama. Niku usia pinten ninggal? Lah, baru lahir. Oh, baru lahir. Oh, berarti 10 menit di luar langsung meninggal. nek garwane tasih. Meninggal juga. Pun meninggal juga. Jadi dewean aku ikut anak. Tapi mbiyen pas zaman merantau, anaknya merantau berarti dewe. Oh, sama simbok aku. Mama aku. Oh, masih ada. Oh, masih ada simbok ya. Berarti sama simbok. Oh, Mas oke. sama bapak. Bapak meninggal kan simbok. Dari simbok. Simbok ya terus niku selesai mau tinggal nama Malaysia yuk balik yuk. Dua anak ya, nikah ya. Nikah. Oh. Anak nikah ya sekarang punya anak 2. Lahiran 90 anakku. Oh, alah yo berarti yo kakangku caket lah. Aku 93, Mbak. Oh, pada tahun. 90 cowok cewek? Cewek. Siapa ya jeneng? Ya ini gue sering nih. Ya niku Srini. Kenal karo menu bakul jamu. Oh, menu bakul jamu, oh. Kenal karo menu lah. Kenal. Menu kue, mamakne menu, mbak ayahku. Oh, berarti saya sedulur berarti Mbak menu. Iya, aku ki Lili ya. Asmane sinten? Rasini. Bu Rasini, Mbah Rasini. Oh iya ya, oke tak sam anu. Anu, Mbak menu ki RT 2, aku RT 1. heeh. Nek karo menu alamono ngira ndene. Lah aku kan wingi dikandani Mbak Menu yan. Apa? Mas dolan ono watu tumpang. Enten apa? Ono kok sebelah kono. Enten. Dengan ngalur terus kan minggu sik. Ono kuat ning kono. Terus jenenge sing dono. Sing kanan. Oh, sing kanan. Kanan. Berarti ora munggah. Sanes munggah. Oh, oke. Yang Siap. kanan terus ada apa ya? Ada jeronjongan sedikit. Ada watu ketumpangan. Oh, Di kanan juga. Kanan Watunya juga. tuh di kanan juga. Oke. Watu tumpang ya. Aku dikandani Mbak Menu Iwan, pas banget kok andi lalai wah ya donyane. Nah, anu biyen sebelahe pemane nggone aku.
Oh gini apa? Kiri anu Watu Tumpang kanan. Heeh. Kan anu lokasi mbak aku kiri. Nang kanane lokasi mbak aku kan nganu Watu Saiki? Tumpang. Saiki bareng yo wis. Di kate kalian. Oh, gantene liyane. Area butuh Mas, bukai. Ini nak ditarik agraria. Ya wajar lah. Agraria. Nek orang bayar karo agraria ora punya gunung. Gunung. Oh. Lanjut dilong ini sebelah. Sebagian dilong. Luas niku. Luas mboten? Ah, sithik sing bayar sing anu. Ya dibayari om buat tapi ning terkos iki ora. Ya kena butuh lah ya. Butuh lah. Butuh ki apa duwene Mas? Heeh. Daripada orang dibayar kerelas karo pemerintah ya memang kan kerelas ke pemerintah nek ora bayar orang duwe Iya bener. lho sawah bareng Dari bapak mbiyen apa kerjaane? Garwane. tani Tani juga. Le ninggal usia pinten? entek sewu nih Oh 3 tahun kepungkur nggih. Oh. sekarang yo Nek sisi Mbah Kakung usia pinten nggih? 70 mesti ya. sing bapakku Mboten sing Oh, bapak. garwane, Anu, garwane. bojoku. Heeh, yo sekitar 10 kuwi Pak ya 70 ya. ukur kakak ngadi aku ukur sakadine 5 misalnya kakak 5 tahun Tapi mbak saya ketok ayu loh. ah 12-an 12 apa? ini Napa nih? aku ki wong ngelek Mas Ya ora sih ketok Mas se tegap sih kuat ora bungkuk kan. iya enggak Nek saya budikas iki ki bungkuk. tong kok Wis rada ngene iki. Mergane ya awake rada gede. oh budi semi Budi semi, heeh. aku kenal banget karo budi semi kok nganu ya di Piye? dilanjangke ya entuk salam teko Mbah sinten? Tali aku mau. Mbah Rasini Mbah Rasini, oke. ini lek ras ngono karo genahe ngene lek ras ini wae ketek ora apa Oh, lek ras ya. Soale ya budikas ki saiki arep lunga-lunga ki rada susah. Maksudnya arep ngaji-ngaji ten layar sepo niku. aku ya ora umuk Mas nang sawah bareng ya aku gelem kok Sih kuat ya? Ya orang sih sehat kok. ya lah ya biar yang orang wis wong tuwa Tapi orang ono keluhan kan. ya alhamdulillah ya umut biasa lah Ya mood biasa aku ya sok mumet ya. Pokoknya nek akeh pikiran. umut biasa yo tengah kene iki barang iki biasa Oh, jangan ya. tengah kene iki tak kerjaan Oh, iki masuk angin. Ya tak lanjut nggih, Mbak? ya Nggih. ayo pinara to Mbak Nggih, mangke tak donorin. dewean Ajeng ten watu tumpang nggih. Jare Pak Mono apa ya sanes kok Pak Mono. sapa Kita lanjut perjalanan. Tadi kita ngobrol panjang lebar. Oh, 19 menit. Kita ngobrol. Wah, di depan ada konstruksi. Jengten watu tumpang. Mbah Rono, Ah, Mas Doan sampeyan liwat kene yo. lihat itu nih. Kuwate omahe nek jane iki lho. Enak kuwi, tak ngono kuwi Rono aku munggah terus. Oh, ngetan. Berarti aku kebablasan. Latar jembarnya ngetan yuk ngalor. Oh, nggih. Antara mak loro. Nah, munggah kene iki. Tengah-tengah omah. Sampeyan tukane kadoan. Katuan ya? Oh, nggih. Panahe tak iki kok. Oh, nggih. Matur nuwun. Oke. Kejauhan. Kita balik lagi. Harusnya ke sana kiri. Ngendikane mriko. mriki mawon Mas jenengan ngandhap niki to Heeh. wonten mergi mangke ngalih lho yo wonten griya ngetan terus ya mangke dugi batu tumpang Oh, nggih, siap. Matur. ngandhap niki mawon sing cepet Mriki ya? Oke. Lewatin mriki? Oh, ana watu tumpang mriki, saged. Oh, ono dalan to? kan langsung kiri ya Mas Oh, nggih. langsung kiri yo arek Mriki nggih? Oke, siap. Ye. Wow, kita berpetualang lagi. Oke, jadi sebenarnya tadi itu aku nggak ada rencana ke Watu Tumpang, cuman pengen ngobrol-ngobrol aja, bahas tentang pelecehan seksual. Tapi karena keinget sama siapa tadi yang dibilang Mbak Meni tadi, kalau ada Watu Tumpang, ya udah kita sekalian aja ke sini. Sampai mana tadi ya? Oh, oke. Oke, jadi tadi aku bilang kalau aku pernah dilecehkan juga ya. Aku belum bahas tentang fenomena
fenomena orang para kiai yang kenapa mereka melakukan pelecehan di pondok pesantren. Nah, mungkin aku akan berbicara soal psikologi ya, soal meskipun aku bukan orang psikolog ya, tapi kayak aku tertarik membahas, benteng pendem. Oh, ada benteng pendem di sini. Aku tertarik untuk membahas perilaku manusia gitu, contoh. Dan salah satunya adalah orang-orang yang punya power seperti itu. Kita tahu kalau misalnya di pondok pesantren, seorang pemilik ponpes, seorang kiai itu memiliki sebuah kekuatan, sebuah power yang ya bisa dibilang absolut lah. Tapi ini nggak mengatakan untuk semua ya, karena banyak juga pondok pesantren yang modern, tapi pondok pesantren yang ibaratnya itu kayak yang tradisional itu biasanya kan kamu pasti sering dengar istilah derek Mbah Yai atau nurut sama Mbah Kiai. Nah, hal-hal seperti itu sebuah power yang absolut, yang tidak memiliki batasan dalam suatu lingkungan. Karena aku berpikir, ini nggak tahu ya, mungkin bener atau salah ya, di pondok pesantren itu ya bisa dibilang kayak sebuah lingkup negara kecil gitu. Jadi ya sebenarnya sama kayak sekolah juga sih ya. Tapi kenapa ya kalau misalnya di pondok pesantren itu karena mungkin siswanya itu nggak pulang, santrinya itu nggak pulang, jadi aku belum pernah lihat sini. Jadi kayak ini jalannya bener gak ya? Wait a minute, ini jalannya bener atau enggak ya? Jadi kayak mereka tuh 7 kali 24 jam ya di bawah aturan pondok pesantren. Oh, kayaknya kita tersesat. Kayaknya nggak mungkin ya lihat sini. Lihat, aku juga nggak mau belasak-belasak lah, takut ada ular atau apa. Aku pernah naik ke situ juga. Coba kita akan tanya pada warga sekitar ya. Oke, kita kembali lagi ya. Karena ke situ kayaknya belasak-belasak. Aku lagi gak mood untuk belasak-belasak. Biasanya aku akan hajar aja, tapi kali ini enggak, karena aku berbicara soal serius. Nah, itu yang pertama ya, karena ada kekuatan absolut dan aku ngerasa kayak pondok pesantren itu kan eksklusif ya. Kayak apa ya? Tertutup banget, tertutup. Itu beberapa pesantren tertutup. Dan dalam kasus yang si Pati ini, mayoritas santri yang dilecehkan itu kan yang tidak mampu, yang bisa sekolah di situ gratis, bisa mondok di situ gratis. Sehingga kayak si kiainya ngerasa memiliki kekuasaan yang besar banget. Dan ya, kalau misalnya kita merasa dibantu, kita merasa diberikan suatu fasilitas, diberikan suatu tempat, kayak secara psikologis kita pasti merasa bahwa ya udah, aku akan menuruti apa kata kiai yang membantuku. Nah, secara psikologis itu mungkin bisa berpengaruh. Makanya kayak power di pesantren itu memang gede kan. Dan ada sebuah paradok power yang mengatakan gini. Mungkin awalnya si kiai tadi, bagaimana seorang memiliki power, itu berawal dari sebuah empati, berawal dari sebuah rasa ingin membantu, berawal dari rasa sebuah apa ya, keinginan untuk mengangkat derajat seorang anak manusia. Mereka
awalnya baik gitu ya. Tapi setelah mereka mendapatkan power, setelah mendapatkan kekuasaan, itu bisa berubah. Itu jadi kayak apa ya? Jadi mereka tergiur untuk melakukan kejahatan. Nah, ini kan semakin seorang itu memiliki sebuah power atau kekuasaan, itu gampang banget tersandung, gampang banget melakukan suatu kesalahan yang fatal seiring bertambahnya kekuasaan juga. Nah, ini berlaku untuk hal apapun ya, nggak cuma di pesantren, nggak cuma di apapun. Banyak sekali kan tokoh-tokoh politik yang awalnya baik, awalnya sangat berempati, tapi ketika mendapatkan kekuasaan atau power, ya akhirnya banyak sekali kejadian kayak gitu. Itu secara psikologi, secara umum ya. Jadi ya sekali lagi, jangan, monggo patu tumpang putih nggih. Blasa-blasa ya. Iya. Terus itu kan ada tanda panah Pak. Sing beteng pendem niku. Oh niku. Kalau waktu pemain ada yang sana itu sungai itu. Pucungan enten. Pucungan. Oh, nek beteng pendem? Betul itu mengikuti arah itu tanda panah terus. Blasa-blasa tapi ya. Ya sudah, tak kesana aja. Monggo. Ya, ternyata bener arahnya ke sana tapi blasak-blasak. Jadi ya aku nggak mood untuk blasak-blasak. Monggo. Mari. Dan itu secara psikologi ya. The paradox of power. Oh, yang kedua ada lagi yang mungkin ini kamu sudah pernah dengar istilah ini ya, atau mungkin barangkali belum. Ada sebuah istilah yang namanya halo effect. Halo effect adalah ketika seseorang itu memiliki bias ketika melihat seseorang yang kelihatannya baik, kelihatannya alim, kelihatannya ganteng, kelihatannya cantik, dan orang itu jadi memiliki sebuah kepercayaan bahwa orang itu tidak akan melakukan hal yang bejat. Kan kita udah sering banget ya, katakanlah misalnya gini, melihat seorang yang tampilannya, monggo, wah bangun. Melakukan seseorang, bentar, bingung tadi. Oh ini, kalau ketika kita melihat seseorang yang tampilan luarnya itu menarik, tampilannya itu alim, tampilannya itu cantik, kita sering banget kayak berpikir, nggak mungkin lah dia melakukan kayak gitu, wong dia alim. Nah, itu namanya halo effect. Itu juga mungkin yang terjadi ketika seorang ustadz. Aku berimajinasi aja ya, skenarionya ya. Katakanlah gini, proses pelecehannya itu kayak gini. Ada seorang santri yang dipanggil ke ruangan si santri, si ustadz, si kiainya. Nah, itu berdua gitu ya, berdua. Nah, si santri kan memandang si kiai itu adalah seorang yang suci, kiai yang alim, kiai yang tidak mungkin melakukan hal yang bejat. Oke? Ya itu namanya halo effect. Sehingga ketika dia masuk dalam ruangan dan katakanlah disuruh untuk menuruti apa keinginan dari kiai tersebut, masih belum terpikir bahwa oh ini bahaya nih, ini bahaya. Ditambah lagi soal psikologis yang tadi mereka dibantu untuk sekolah di situ. Kemudian ada juga pandangan bahwa si kiai itu alim, kena halo effect tadi, sehingga ya akhirnya pelecehan itu terjadi. Oh, ada musik. Jadi kombinasi antara kekuasaan, kemudian budaya kita yang kayak
Ini mungkin di pesantren-pesantren tradisional ya. Aku yakin pesantren modern itu lebih terbuka, lebih kayak apa ya? Tidak memandang keabsolutan seorang pemimpin atau ustadz di situ. Itu aku yakin di pondok yang modern kendaraan tambang dilarang masuk. Kenapa? Dilarang masuk. Dan campuran antara kekuasaan, budaya yang seolah-olah kayak manut Mbah Yai, nurut sama Kiai. Nah, itu kan budaya di pesantren kayak gitu, tapi di pondok modern mungkin nggak kayak gitu ya. Kemudian ditambah lagi ada halo efek tadi. Terus kayak santri-santri itu mungkin nggak curiga awalnya. Nah, mungkin tambah satu lagi ya, budaya silence, budaya ini aku mau mengatakan ini kayaknya apa ya, agak miris gitu loh. Karena gini, ada mungkin santriwati yang udah dilecehkan, tapi dia itu mau cerita sama, katakanlah sama orang atau orang yang berpetugas di pondok itu. Tapi karena si petugas pesantren itu juga takut sama kiainya, akhirnya si santri itu disuruh diem, disuruh nggak boleh ngomong, diancem. Nah, itu banyak kejadian kayak gitu kan. Kayak budaya speak up di santri itu mungkin nggak sebebas kalau di, ya kembali lagi kan seperti yang gue bilang tadi, kayak pondok pesantren itu kan eksklusif, kayak bener-bener tertutup banget, sepemahamanku ya. Sehingga kayak banyak kasus ada santri yang mau speak up, yang udah dilecehkan, hanya nggak berani, takut kualat, takut kayak beasiswanya dicabut. Ya akhirnya kejadian kan 50 santri wati melaporkan pelecehan tersebut. Dan percaya itu menjadi sebuah bom waktu ya. Oh, kita udah sampai sini, tempat biasanya kita melakukan Caminante. Oh ya, anyway, aku ada merch baru Caminante. Kalau kamu berminat, kamu bisa komen. Akan aku buatkan PO-nya nanti mungkin. Dan ya, kita udah berjalan jauh. Sampai jumpa di Caminante 119. Thank you.